Sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah like, subscribe dan sering komen di channel ini, tapi bagi yang belum like dan subscribe, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, semoga itu menjadi amal kebaikan buat kalian semua, dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru tentunya. Cerita berlanjut, meskipun Gu Qinfeng terus memanggil-manggil Jun Xuanji, tetapi suaranya tidak terdengar lagi, dan suasana di sana pun menjadi hening. Gu Qinfeng berkata, tidak ada jawaban sama sekali, kemana perginya dia. Kemudian, muncul spiritual seseorang di samping Gu Qinfeng, dan berkata, Tuan Gu Qinfeng, sekali lagi kusarankan berpikirlah 2 kali sebelum bertindak. Rupanya, biksu itu kembali lagi, dan melanjutkan perkataannya. Tuan Gu Qinfeng, kau sedang mencari karmamu, atau mencari Jun Xuanji? Mendengar itu, Gu Qinfeng pun berkata di dalam hatinya. Lagi-lagi biksu tengil ini muncul, dasar mengganggu saja. Biksu itu kembali berkata, aku tahu, mau bagaimanapun, kau tidak bisa melepaskan Jun Xuanji, dia sudah menempati ruang di hatimu. Siapapun yang memasang atau mengatur perangkap ini, dia sudah sukses. Tapi kalau Fiery Sun Heart itu benar-benar ada di dalam sana, apakah Tuan Gu Qinfeng akan tetap masuk? Kita tidak tahu, tapi kalau Jun Xuanji juga ada di dalam, Tuan Gu Qinfeng pasti akan masuk ke sana tanpa ragu. Gu Qinfeng menjawab, biksu tua, aku bukan seorang Buddha, aku hanyalah manusia biasa. Manusia memiliki emosi dan hasrat, termasuk diriku. Manusia bisa melupakan seseorang atas kehendaknya, dan bisa melepaskan emosi semaunya. Biksu itu kembali berkata, jika Tuan Gu Qinfeng tidak memutus cinta dan obsesi, kau bisa dikutuk, dengan menumbuhkan banyak masalah di sepanjang jalan kultivasimu. Gu Qinfeng menjawab, aku tidak tertarik pada jalan kultivasi, aku juga tidak pernah menganggap diri sebagai seorang kultivator, ku bilang aku hanya manusia biasa. Aku tidak punya idealis mulia dan harapan yang besar, aku hanya ingin melakukan apa yang ingin kulakukan, hanya itu saja. Biksu itu pun bertanya, apa itu alasanmu berlutut di hadapan monumen Buddha, dan berputus asa? Gu Qinfeng balik bertanya, menurutmu, apa alasanku melakukannya? Biksu itu berkata, apakah itu alasanmu, tidak mau menyadari kebebasan yang dijanjikan Buddha? Gu Qinfeng menjawab, aku hanya melakukan apa yang aku inginkan, kau dengar itu? Aku hanya melakukan apa yang aku inginkan, tanpa kebebasan dari siapapun, aku bebas melakukan apapun. Biksu itu kembali berkata, dan mulai menghilang. Ya ampun, kebebasan yang sesungguhnya adalah kebebasan agung. Mendengar itu, Gu Qinfeng pun menjadi kesal, dan berkata di dalam hatinya. Dasar sialan, cepat pergi sana, dia selalu saja datang untuk menggangguku. Kemudian, Gu Qinfeng kembali menerawang ke dalam monumen Taixuan, dan berkata, aku terus merasakan aura Buddha semakin jelas, dan mantranya semakin kuat. Ini membuat rohku terasa memasuki alam Buddha yang misterius. Setelah itu, Gu Qinfeng pun terkejut, karena dia merasakan sesuatu yang aneh di sana. Rupanya, Gu Qinfeng diteleportasi ke tempat lain, dan berkata, di mana ini, apakah ini dunia ilusi, alam mistis, atau apa? Ini bukan dunia yang aku ketahui, ini bukan bumi, dan bukan juga surga. Lalu, Gu Qinfeng merasakan hawa keberadaan seseorang, dan langsung menoleh ke arah samping. Rupanya, orang itu adalah Jun Xuanji, yang sedang berada di dalam energi spiritual bulan miliknya. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, sepertinya, dia sedang bertarung melawan cahaya Buddha. Jun Xuanji berkata, apa yang sudah kulupakan, apa yang kulewatkan, siapa aku sebenarnya? Apa yang sudah kau lakukan padaku? Kenapa aku lupa ingatan? Kenapa semua itu terjadi? Bajingan, cepat keluarkan aku dari sini. Dan Gu Qinfeng pun hanya menatap ke arah Jun Xuanji dengan tatapan yang tajam, tanpa berkata sepatah kata pun. Kemudian, karena merasakan hawa keberadaan dari Gu Qinfeng, Jun Xuanji pun menoleh ke belakangnya, dan berkata, kenapa kau malah masuk ke dalam sini? Lalu, tubuh Jun Xuanji pun mulai kehilangan keseimbangan, dan terkulai lemas jatuh ke bawah. Tentu saja, dengan cepat Gu Qinfeng langsung merangkulnya, sebelum Jun Xuanji terjatuh. Dengan keadaan yang masih lemas, Jun Xuanji bertanya, kenapa kau begitu terobsesi pada karma?
Kau jelas-jelas sudah tahu kalau ini adalah jebakan, kenapa kau masih nekat masuk ke sini? Aku ingin bilang ini, tapi aku benar-benar lupa. Mungkin saja, aku yang sudah memasang jebakan ini untukmu. Gu Qinfeng menjawab, sekalipun kau yang mengatur jebakannya, aku tetap tidak peduli. Jun Xuanji pun bertanya, kenapa? Gu Qinfeng menjawab, banyak hal di dunia ini, yang tidak memerlukan alasan untuk dilakukan. Jun Xuanji pun merasa senang mendengarnya, dan berkata, apakah kau tidak bisa melupakan aku bukan? Mendengar Jun Xuanji yang merasa senang, Gu Qinfeng pun tidak sampai hati untuk menjawab pertanyaannya, dan tertegun sejenak. Tapi, di saat Gu Qinfeng akan menjawab, Jun Xuanji langsung menghentikannya, dengan menempelkan jari telunjuknya ke bibir Gu Qinfeng. Jun Xuanji berkata, aku tidak mau mendengar jawabanmu, aku juga tidak mau dengar alasanmu masuk ke sini, aku sangat lelah sekarang. Kemudian, Gu Qinfeng bertanya, di mana tubuh aslimu dan di mana jiwamu? Jun Xuanji menjawab, aku tidak tahu, aku lupa semuanya. Gu Qinfeng kembali berkata, baiklah kalau begitu, aku bisa melindungimu. Lalu, Jun Xuanji pun langsung memeluk Gu Qinfeng, dan berkata, aku takut, bagaimana kalau ini benar-benar jebakan yang telah aku siapkan untukmu? Gu Qinfeng menjawab, tenang saja, bukan kau yang menyiapkan jebakan ini untukku. Kau hanyalah umpan yang disiapkan oleh mereka. Para penganut Buddha selalu mengklaim diri mereka, senantiasa menolong yang membutuhkan, membantu yang kesusahan, dan menyelamatkan makhluk hidup. Tapi mereka tidak pernah mengklaim, pernah melakukan hal selicik ini. Kemudian, Gu Qinfeng langsung menoleh, karena ada seseorang yang berkata, anak muda, lama tidak berjumpa. Orang itu adalah Biksu Dasing, yang mengenakan pakaian compang-camping seperti itu, yang sering dikenakan oleh partai pengemis. Dasing berkata, ada apa dengan wajah masammu itu, apakah kau juga merindukanku? Gu Qinfeng menjawab, dasar biksu tengik, ternyata itu kau. Lalu, Dasing melemparkan kendi miliknya ke arah Gu Qinfeng, dan berkata, kau pasti tidak menduga, kita akan bertemu lagi di tempat ini bukan? Gu Qinfeng pun langsung menangkap kendi yang dilemparkan oleh Dasing ke arahnya, dan berkata, biksu tengik, kenapa kau ada di sini? Dasing menjawab, hei, tak usah buru-buru begitu, kita ngobrol santai saja sambil minum-minum. Gu Qinfeng kembali berkata, kalau kau punya hal yang ingin dibicarakan, katakan saja, aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu. Dasing bertanya, ku bilang kita sudah lama tidak bertemu, kenapa kau malah bersikap seperti ini? Pokoknya, kita masih berteman bukan? Meskipun hanya sekedar teman makan dan minum, tapi tetap dianggap sebagai teman bukan? Teman yang sudah cukup lama tidak bertemu, jadi sudah sewajarnya, kita menghabiskan waktu untuk bertukar cerita. Aku tahu, kalau kau adalah pecinta tuak sirup marjan, jadi aku secara khusus membawakanmu tuak sirup marjan kesukaanmu ini. Kau juga pernah mencuri tuak sirup marjan ini dari biksu tua, bertahun-tahun yang lalu, bukankah begitu? Pada pertukaran 9 harta, negosiasimu ditolak oleh biksu tua, dan pada akhirnya, kau merebut tuak sirup marjan ini dari altar biksu tua secara paksa. Biksu tua sampai mencarimu kemana-mana, aku juga tidak bisa menemukanmu. Sejak itu, biksu tua hanya bisa mengutukmu selama lebih dari 100 tahun. Ngomong-ngomong, amarah biksu tua masih belum reda, dia memang dikenal dengan julukan api yang tak pernah padam. Jika berurusan dengannya, tidak akan ada ujungnya. Hanya demi seteko tuak sirup marjan, kau sampai berani mencuri dari biksu tua. Tapi setelah aku merasakan tuak sirup marjan ini dengan mulutku sendiri, aku jadi paham, kenapa kau sampai berani mencurinya. Anggur yang satu ini, memang anggur yang terbaik. Meminumnya membuatku merasakan jiwaku terkikis, seolah merasakan antara hidup dan mati. Ini benar-benar luar biasa. Ayolah, aku tahu, kau pasti sedang malu-malu sekarang, ucap Dasing, sambil melemparkan teko tuak sirup marjan ke arah Gu Qinfeng. Gu Qinfeng pun kembali menangkapnya, setelah Dasing melemparkan teko tuak sirup marjan ke arahnya. Kemudian, Gu Qinfeng membuang teko dan juga kendi yang dilemparkan oleh Dasing, lalu berkata, maaf, sekarang aku sedang tidak nafsu. Tentu saja Dasing pun terkejut melihatnya, dan berkata, sekalipun kau tidak ingin meminumnya, kau tidak boleh menyia-nyiakannya. Itu adalah tuak sirup marjan, apa kau tahu betapa sulitnya bagiku untuk bisa mendapatkannya? Apa kau tidak tahu,
betapa pelitnya biksu tua itu, dia menghargai tuak sirup marjan ini lebih dari hidupnya, dan aku sudah mati-matian mendapatkannya untukmu. Bahkan setelah berlutut di hadapan biksu tua sialan itu, dia masih menolak untuk memberikannya padaku. Sampai pada akhirnya, dia memintaku melakukan sesuatu untuknya, sebagai syarat untuk mendapatkan tuak sirup marjan ini. Apa kau tahu, dia memintaku melakukan apa? Kau bahkan tidak akan bisa membayangkannya. Demi bisa mendapatkan tuak sirup marjan ini untukmu, aku bukan cuma melecehkan diriku sendiri, tapi ke-18 leluhur juga sampai menanggung malu. Baiklah, tidak apa-apa, kalau kau memang tidak menghargainya, tapi setidaknya, jangan tumpahkan tuak sirup marjan yang telah kubeli dengan harga diriku sendiri. Menumpahkannya begitu saja, sama dengan seperti menginjak wajah dan harga diriku. Gu Qinfeng menjawab, Dasing, aku ulangi sekali lagi, aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu. Dasing kembali berkata, karena kau tidak mau mengobrol basa-basi denganku, ayo kita bicarakan hal yang lebih serius. Aku yakin kau juga tahu, bahwa ini adalah alam kesadaran Buddha, mudah untuk masuk ke sini, tapi sulit untuk bisa keluar darinya. Yang lain mungkin tidak tahu, tapi aku yakin kau paham betul soal alam ini. Dan tentunya kau juga sangat hebat, sampai-sampai alam budak tak bisa menjebakmu. Gu Qinfeng berkata, jangan banyak berbasa-basi lagi, langsung saja ke intinya. Dasing menjawab, jadi, Buddha mengundang inkarnasi amarah Buddha Agung yang teramat kuat, dia adalah inkarnasi yang paling ganas, namanya dari Rulai. Kau pernah mendengarnya bukan? Itu yang paling ganas di antara kelima Raja Agung. Lalu, muncullah inkarnasi amarah Buddha dari Rulai, dan Dasing pun berkata, tidak, itu yang di belakangku. Gu Qinfeng berkata, aku sudah merasakannya, kau masih ingin menyembunyikannya dariku. Dasing menjawab, hei, jika aku sudah tahu dari sebelumnya, aku tidak akan menyembunyikannya, dan mengatakan kau takut saat melihat ini. Ini mungkin pertama kalinya bagimu, untuk melihat inkarnasi murka dari Rulai. Kau pasti pernah mendengar, betapa mengerikan inkarnasi dari Rulai yang sedang murka. Gu Qinfeng menjawab, tentu saja aku tahu. Dasing kembali berkata, karena kau kenal dengan Kaisar Jiuyu, kau pasti tahu, bagaimana Kaisar Jiuyu terakhir dihancurkan bukan? Gu Qinfeng menjawab, Kaisar Jiuyu terakhir dihancurkan oleh Sang Buddha, dan orang yang melakukannya adalah inkarnasi dari Rulai yang murka. Dasing kembali berkata, aku tidak menakut-nakutimu, dan aku tahu, aku tidak dapat menakut-nakutimu. Nak, kau tidak takut dengan langit, serta tidak takut dengan alam, dan kau pasti tidak akan takut pada inkarnasi murka Buddha kami. Jangan katakan itu hanya penjelmaan kemurkaan, bahkan jika sosok yang asli yang datang, kau tidak akan takut. Memanggil inkarnasi murka dari Rulai, aku hanya ingin memberitahumu, bahwa aku, Sang Buddha, menangani masalah ini dengan sangat serius dan hati-hati. Gu Qinfeng menjawab, baiklah, aku sudah tahu semuanya. Dasing kembali berkata, aku tahu, kau tidak pernah memiliki kesan baik tentang Sang Buddha, soal omong kosong tentang berbelas kasih, dan menyelamatkan makhluk hidup, aku tidak akan berbicara omong kosong itu kepadamu. Tapi ada satu hal yang kau harus tahu, Sang Buddha selalu toleran terhadapmu, dan aku jarang terlibat dalam urusanmu. Saat itu, kau membuat langit menjadi sangat berantakan, sehingga hampir membakar seluruh 9 lapis langit. Penguasa 9 langit meminta Sang Buddha untuk membunuhmu, tetapi Sang Buddha bahkan tidak menanggapinya. Keluhan antara kau dan dewa, telah menjungkir balikkan dunia. Ada perjanjian kuno antara Sang Buddha dan dewa, jadi aku tidak bergerak. Ketika malapetaka terjadi, semua dao akan jatuh ke dalam masalah, dan keputusan akan diturunkan, untuk mengambil kesempatan melenyapkanmu. Hanya Sang Buddha yang tidak mengambil kesempatan itu bukan? Jangan lupa, saat itu kau tidak hanya menyinggung Sang Buddha, tapi juga membunuh biksu suci Sang Buddha. Meski begitu, aku tetap tidak bergerak. Oh, iya, aku bergerak, tetapi tidakkah aku melakukan sesuatu kepadamu setelah itu? Tentu saja, karena aku takut padamu. Bukan karena aku tidak bisa melawanmu, untuk mengatakan sesuatu yang tidak sopan. Belum lagi, bahwa Sang Buddha benar-benar berbelas kasih, tidak peduli seberapa berbelas kasihnya dia tidak bisa mentolerir lemparanmu seperti itu. Pada analisis terakhir, kau adalah takdir pertemuan Sang Buddha.
Salah satu takdir pertemuan adalah karena kebebasan yang agung. Berbicara tentang kebebasan yang agung, hal ini sungguh ironis. Ada puluhan ribu murid Buddhisku, dan tidak ada yang pernah memahami kebebasan agung sejak zaman kuno. Dari Sang Buddha tertinggi, hingga para biksu Buddha, tidak ada yang bisa memahaminya, termasuk aku. Aku memohon kepada Buddha untuk waktu yang lama, begitu lama, bahkan ayahku sendiri hampir lupa. Aku masih belum bisa memahaminya, dan aku tidak pernah berpikir bahwa, aku akhirnya akan menyadari, bahwa kau bukan berasal dari Buddha. Omong kosong adalah, bahwa kau tidak hanya tidak percaya pada ajaran Buddha, tetapi kau bahkan tidak menghormatinya. Tetapi kau telah menyadari, kebebasan pikiran tertinggi dari Sang Buddha begitu saja. Jadi, kemana kau pergi untuk penalaran? Apakah ini ironis? Untungnya, tidak ada yang tahu tentang masalah ini. Jika seseorang tahu, bahwa kau telah memahami kebebasan yang agung, maka, Sang Buddha akan kehilangan wajah. Kebebasan yang agung hanyalah salah satunya, dan yang kedua adalah giok tulang nirvana, yang ada padamu. Benda ini adalah milik Sang Buddha, dan itu bukan benda yang biasa, meskipun Sang Buddha menolak untuk memberitahuku. Wah, tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan, ini hanya keingintahuan murni. Nak, tahukah kau, bahwa hal ini adalah tabu Sang Buddha? Gu Qinfeng bertanya, lalu, memangnya kenapa? Dasing menjawab, jika kau tahu, katakan saja padaku, aku benar-benar ingin tahu tentang itu. Nak, tahukah kamu, untuk mengetahui apa yang tabu dari hal ini, aku telah bertanya kepada banyak Buddha. Tetapi ketika datang ke Z of Nirvana, para Buddha besar itu semua diam, dan mereka terlihat seperti membicarakannya. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, lanjutkan, dan bicarakan tujuan perjalananmu. Dasing menjawab, nak, aku ingin berkata, kapan kau menjadi begitu serius? Apakah kau tidak senang dihakimi oleh semua Dao, dan menjadi tubuh fana? Bagaimanapun, aku adalah temanmu, selama kau bersedia, aku akan segera membantumu menjadi seorang Buddha. Selama kau setuju, aku akan meminta Sang Buddha untuk memberimu tubuh emas lagi, lalu kau dapat membalas dendam pada siapapun yang kau inginkan. Bagaimana, apa jawabanmu sekarang? Nak, aku tidak bercanda, aku sangat serius, dan aku dapat menjamin bahwa, selama kau menyerahkan dirimu ke pelukan budakku, semua kejahatan yang kau sebabkan oleh perbuatan yang kau lakukan sebelumnya, semuanya akan dihapuskan. Jangan ragu, Sang Buddha kami pasti bisa melakukannya. Aku pernah melakukan hal semacam ini sebelumnya, dan dosa asal maupun bukan dosa asal, semuanya dibuat oleh orang luar. Apa yang disebut dosa asal adalah karma jahat Buddha. Selama Sang Buddha mengucapkan sepatah kata, jika dia mengatakan kau bersalah, maka kau bersalah. Jika dia mengatakan kau tidak bersalah, bahkan jika kau benar-benar bersalah, maka kau tidak bersalah. Bagaimana dengan itu? Gu Qinfeng kembali bertanya, apakah kau berpikir aku akan menerimanya? Dasing menjawab, baiklah, anggap saja kita tidak mengatakan apa-apa. Mengatakan 1000 kata dan 10.000 kata, hanya untuk membuatmu mengerti, kalau Sang Buddha tidak ingin menjadi musuhmu. Bukannya aku hanya ingin mempersulitmu, kali ini aku benar-benar tidak punya pilihan, selain memaksa. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, jadi, kau menyegel Jun Xuanji di sini, untuk bertemu denganku bukan? Dasing menjawab, saudara Gu, aku khawatir kau mungkin salah paham, jadi, aku disuruh datang ke sini untuk menjelaskannya kepadamu. Jun Xuanji jelas bukan berasal dari kami, dan kami tidak mungkin menyegelnya di sini, hanya untuk mengancammu. Sama sekali tidak, aku bisa bersumpah demi nama Sang Buddha. Mendengar itu, Gu Qinfeng berkata, mungkinkah dia menyegel dirinya sendiri di sini? Dasing menjawab, bagaimana mengatakannya ya, meskipun tidak demikian, tapi hampir mirip seperti itu. Apakah kau percaya, jika aku mengatakan kalau dia masuk ke sini sendiri? Gu Qinfeng balik bertanya, untuk apa dia menerobos masuk ke sini? Dasing menjawab, apalagi yang bisa dia lakukan, dia ingin mengambil Fiery Sun Heart yang sedang kau cari. Tentu saja, Gu Qinfeng terkejut mendengarnya, dan kembali berkata, apa katamu, apa yang dia inginkan dari mengambil Fiery Sun Heart? Dasing menjawab, kau harus bertanya kepadanya tentang hal ini, bukan kepadaku. Gu Qinfeng kembali berkata, apakah kau yang membuatnya menjadi seperti ini? Dasing menjawab, demi langit dan bumi, saudara Gu, aku mengatakan yang sebenarnya.
Seperti inilah rupa Jun Suanji saat dia menerobos masuk, dia seperti orang gila. Tidak jelas, aku tidak tahu harus bertanya apa padanya. Dia bersikeras untuk merebut Fiery Sun Heart, dan aku tidak bisa menghentikannya. Mendengar penjelasan dari Dasing, Gu Qinfeng pun berpikir sejenak, untuk menerka apa yang sebenarnya menimpa kepada Jun Suanji. Dasing kembali berkata, "Saudara Gu, ada satu hal yang aku tidak tahu, apakah harus mengatakannya atau tidak?" Gu Qinfeng bertanya, "Apa itu? Cepat katakan padaku." Dasing menjawab, "Bagiku, aku lebih tua darimu, hidup lebih lama, dan melihat banyak kejadian. Dari pengalamanku, Jun Suanji seharusnya jatuh ke dalam lingkaran karma, dan benar-benar kehilangan dirinya sendiri." Gu Qinfeng kembali bertanya, "Dia jatuh ke dalam lingkaran karma, apa maksudmu?" Dasing menjawab, "Itu mungkin karma, dan itu hanya bisa karena karma. Bagaimanapun setelah bencana, dunia terlahir kembali, dan semua Dao diatur ulang, juga berevolusi. Karma juga tidak terkecuali, banyak kekuatan besar tidak mau melepaskan kesempatan besar ini, dan mencari karma. Namun, dengan kekuatan langit, dia telah menyimpulkan karmanya sendiri jauh sebelum bencana, dan dia sudah mulai mengaturnya. Beberapa ingin mengubah karma, ada juga yang ingin memotong karma secara langsung, bahkan ada yang ingin melanjutkan karma. Meskipun aku seorang Buddhis, aku juga sangat percaya, bahwa karma tidak dapat diubah, apalagi dipotong, dan tidak dapat diperbaharui. Tapi, tidak ada yang mutlak di dunia ini, dan tidak ada yang tahu, apakah karma dapat diubah. Terlebih lagi, sekarang karma sedang diatur ulang, semua orang ingin bertaruh, termasuk aku. Mari kita bicarakan apa saja di antara kita. Bagiku, aku sangat ingin mencari karmaku sendiri. Melihat karma masa lalu dan kehidupan sekarang, dan jika aku menemukan ada efek buruk, aku dapat mengubahnya. Hentikan jika kau tidak bisa mengubahnya, ini adalah sifat manusia. Siapa yang ingin menjalani hidup dengan konsekuensinya, siapa yang tidak ingin hidup sedikit lebih baik. Sayang sekali, bagaimanapun juga aku adalah umat Buddha, jika aku berubah setelah mencari karma, Sang Buddha pasti akan membunuhku. Itu tidak penting. Tapi ada sesuatu yang aku takutkan, bukan karena aku takut Sang Buddha akan membunuhku, tetapi karena aku takut tersesat dalam siklus karma. Sejujurnya Saudara Gu, selama bertahun-tahun aku telah melihat terlalu banyak kekuatan besar, baik untuk mengubah atau memotong karma, dan akhirnya jatuh ke dalam siklus karma. Mereka benar-benar kehilangan diri mereka sendiri, di antara mereka adalah mereka yang telah merajalela selama berabad-abad. Mendengar itu, Gu Qinfeng pun berkata di dalam hatinya, siklus karma, kehilangan diri sendiri, mungkinkah Jun Suanji telah jatuh ke dalam siklus karma, dan kehilangan dirinya sendiri? Dasing kembali berkata, Saudara Gu, aku juga tahu sesuatu, tentang hubungan antara dirimu dan Jun Suanji. Dia sendiri jatuh ke dalam siklus karma, dan kehilangan dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa, dia telah melupakan segalanya, tetapi dia tidak melupakan hal-hal di antara kalian, terutama karma kalian. Dia tidak ragu-ragu untuk masuk ke dunia pikiran dan dunia Buddha untuk merebut Fiery Sun Heart darimu, dan bersaing dengan inkarnasi dari Rulai yang murka berulang kali. Bisa dibayangkan seberapa dalam perasaannya terhadap dirimu, dia khawatir tentangmu, dan tidak ingin kau juga terjebak dalam lingkaran karma. Gu Qinfeng bertanya, Jun Suanji khawatir tentangku, dan memintaku untuk melepaskan karma. Kalian umat Buddha juga mengkhawatirkanku, jadi kalian menyuruhku untuk menyerah. Dasing menjawab, kalau itu, aku pun bingung harus menjawabnya bagaimana. Agak tidak masuk akal, untuk mengatakan bahwa Sang Buddha mengkhawatirkanmu, dan karena itu membuatmu menyerah soal karma. Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya, aku tidak khawatir padamu, tetapi takut padamu. Gu Qinfeng kembali bertanya, takut padaku, apa maksudmu itu? Apakah masih ada waktu bagi Sang Buddha untuk merasa takut? Dasing menjawab, ketika semua orang takut, Sang Buddha pun tidak terkecuali. Apalagi, sekarang asal-usul langit dan bumi sedang dilahirkan kembali, dan semua hukum sedang diatur ulang, sehingga ceritanya bersambung.